tidak ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Yang ketiga, kami juga mengamankan pesawat itu tersebut. Ya, jam 16.30 kita lakukan pengamanan dan pengecekan dari pesawat dan alhamdulillah dinyatakan clear and clean, artinya tidak didapati adanya dugaan teror bom. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami menyatakan dari aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI menyatakan seluruh pesawat dan semua penumpang dinyatakan aman dan sehat. Selanjutnya kami serahkan kembali ke petugas bandara untuk melanjutkan kegiatan sesuai dengan fungsinya. Dapat kami sampaikan rekan sekalian bahwa informasi tersebut nanti akan dijelaskan oleh Pak Asri, ya, selaku penanggung jawab bandara. Namun dari pembicaraan kami tadi dengan Kapten, sekitar orang Spanyol, menyatakan bahwa beliau mendapat informasi dari ATC di Oman, dan Oman dia cek ke bandara, ke perusahaannya, ternyata memang harus mendarat sesuai dengan aturan penerbangan. Namun secara detail nanti Pak Asri akan menjelaskan bagaimana peraturannya dan bagaimana aturan terjadinya kenapa bisa mendarat, nanti Pak Asri akan menjelaskan. Namun saya sampaikan bahwa sekalian bahwa kesigapan, kecepatan dan koordinasi yang baik ini menghasilkan satu teamwork yang bagus, sehingga alhamdulillah dengan cepat dan aman kita semua dapat menyelesaikan dugaan teror bom ini dengan baik. Dan hari ini dalam waktu 4 jam saja kita sudah memastikan bahwa apa yang menjadi teror bom terhadap pesawat asing dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya akan pada Pak Asri dan nanti pada Pak dan Lanut. Tapi saya sampaikan Pak Asri dulu untuk bisa menjelaskan bagaimana awal mula mengapa pesawat itu mendarat darurat. Silakan Pak Asri. Baik, terima kasih Pak Kapolda dan teman-teman semua, Pak Danlanut, Pak Danrem dan jajarannya, serta dari teman-teman airport dan teman-teman wartawan semua. Sore hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bahwa kita ini yang kedua kalinya kita ketemu lagi ya, gitu, bahwa ada memang dugaan maskapai dari Saudi Arabia itu diduga terdapat bom, yang mana Kapten mendapat informasi dari Oman, itu betul, dan kemudian dikonfirmasi dari perusahaannya bahwa memang diduga adanya bom, sehingga karena Kapten di atas Banda Aceh, maka segera harus landing alternate aerodrome-nya adalah di KNO, dan segera informasi tersebut kita teruskan, kita buka namanya EOC, Emergency Operating Center, dan kebetulan terima kasih Pak DO, gitu ya, Pak Nugroho Jati, itu segera dibuka dan beliau menghubungi pihak-pihak terkait. Salah satunya terima kasih Pak Kapolda, jajaran Bapak sigap sekali dalam waktu sebelum pesawat datang, maka jajaran Bapak, Pak Kapolda dan teman-teman semua sudah hadir di situ. Jadi termasuk teman-teman dari TNI, Angkatan Udara dan teman-teman dari Angkatan Darat juga sudah standby dan saling mengatur pengamanan di situ. Sehingga siapa melakukan apa sudah dilakukan, dan juga teman-teman dari Angkasa Pura itu juga lewat PK-PPK-nya dan juga AFSEC-nya segera nanti setelah itu penumpang akan diapakan, ditaruh di mana dan sebagainya. Pak Nugroho Jati ini sebagai komandernya, PIC-nya, sehingga langsung beliau bertindak dan pesawat digait dari teman-teman Airnav ke posisi isolated area. Setelah itu dilakukanlah screening, penumpang dulu dievakuasi, maksud saya dievakuasi penumpang tanpa membawa barang apapun, kemudian ditaruh di tempat sesuatu yang clear, kemudian di screening sama teman-teman polisi. Setelah itu imigrasi dengan sigap
juga beliau mendekati, memproses bagaimana masuk ke Indonesia. Dan juga untuk barang itu teman-teman dari Bea Cukai juga setelah di screening sama teman-teman kepolisian bahwa ini aman, maka teman-teman dari Bea Cukai segera mengklirkan. Dan alhamdulillah ini karena kita kemarin sudah saling berkoordinasi dan Pak Kapolda juga langsung perintahkan jajarannya sehingga tepat sekali dalam 634 koli bisa diselesaikan dengan X-ray bantuan dari polisi maupun dari teman-teman dari Angkasa Pura. Pak Nugroho Jati dan jajarannya saya ucapkan terima kasih. Sudah cek juga, gitu setelah dari polisi clear, maka teman-teman dari Angkasa Pura juga clear. Demikian, mungkin itu saya dan rencana akan kita berangkatkan besok pagi sekitar pukul 3 dini hari gitu. Jadi sekitar itu, dan penumpang semua juga sudah dicek dan sudah dibantu oleh Pak Sekda untuk penginapannya. Demikian laporan saya. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Danlanut terlebih dahulu. Silakan Pak Danlanut. Baik, terima kasih Mujid Kapolda menyampaikan tadi yang telah disampaikan, bahwa informasi awal didapatkan bahwa hasil koordinasi kita mengatakan dari Airnav Medan menyampaikan ada informasi pesawat akan melaksanakan divert emergency, dan itu tadi sudah tidak lanjuti. Kita juga sudah monitoring melalui Kosek, Radar, dan Airnav bekerja bersama, kemudian mengarahkan untuk pesawat landing hingga parking di isolated area. Sementara tadi kita menyesuaikan dengan prosedur dan SOP yang ada bahwa pesawat tersebut adalah emergency dan informasi yang dikatakan adalah ancaman bom, sehingga kita tidak lanjuti sesuai dengan SOP, dan semuanya telah berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan hasilnya tidak ditemukan ancaman bom. Mungkin secara garis besar itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Danlanut. Mungkin Pak Dirop tambahan gimana operasionalnya hari ini? Siap, terima kasih Pak kesempatannya. Pada kali ini kami juga tak lupa kepada teman-teman dari Airnav Indonesia, kemudian dari Imigrasi, Bea Cukai maupun kantor karantina kesehatan pelabuhan, serta dari ground handling PT JAS dan dari pihak Saudi Airlines representatif, serta seluruh yang telah mendukung bantuan semua kegiatan pada hari ini. Jadi diawali secara tadi pagi pada pukul 8.31 seperti yang telah disampaikan Pak Kapolda dan Pak Asri tadi maupun Pak Danlanut, sejumlah 376 penumpang dan kru 11 orang ini di kloter 33 untuk rute Jeddah, Muscat dan Surabaya, namun mengalami suatu kondisi yang harus melakukan pendaratan di Bandara Kuala Namu, Medan. Jadi sejak menerima informasi dan terkonfirmasi bahwa memang adanya dugaan dan permintaan pilot, memang disiapkan untuk adanya bus maupun tangga pada lokasi isolated area karena ada dugaan bom. Maka kami menindaklanjuti pada pukul 9.02 seluruh kekuatan yang bisa dikirim untuk ke lapangan di lokasi telah tersedia dan siap siaga. Dan setelah itu kemudian pesawat mendarat pukul 9.27. Kemudian dilakukan konfirmasi sekali lagi kepada pilot kapan tangga pesawat bisa ditempelkan ke pesawat untuk segera dilakukan proses evakuasi dengan pendampingan daripada tim kesehatan maupun dari... Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama konferensi pers yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan TNI dan juga Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa pesawat Saudi Airlines
dengan rute Jeddah menuju Surabaya yang membawa jamaah 376 jamaah haji kloter 33 asal Surabaya yang hari ini melakukan pendaratan darurat ataupun technical landing di Medan dinyatakan aman dan dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya. Dengan demikian, Saudi Airlines akan kemudian melakukan perjalanan kembali ke Surabaya dinyatakan besok pagi pada pukul 3 dini hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.